Manajemen sumber daya manusia. Pelatihan dirancang untuk memungkinkan para pembelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Investasi jangka pendek. Menurut Deskripsi 2017, pelatihan adalah proses untuk mengajar kepada karyawan baru atau karyawan sekarang terkait keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Kedua, pengembangan melibatkan pembelajaran yang melampaui lingkup pekerjaan saat ini atau lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja para pekerja di masa depan atau investasi jangka panjang. Suatu pelatihan bisa bersifat pengembangan karena mempersiapkan pegawai untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari. Manfaat pelatihan dan pengembangan bagi organisasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam komitmen organisasi yang lebih tinggi. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya masyarakat yang partisipatif. Yang keenam, memperlancar komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancarkan proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalnya. Manfaat pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Yang pertama, membantu para karyawan membuat keputusan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasi. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya. Yang kelima, peningkatan kemampuan karyawan untuk mengatasi stres dan konflik. 6. Meningkatkan kepuasan kerja. 7. Besarnya tekad pekerjaan untuk lebih mandiri. Yang keenam, mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru masa depan. Faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, perubahan yang semakin cepat dalam teknologi, produk, sistem, dan metode telah memberikan pengaruh pada masyarakat kerja, membuat pelatihan dan pengembangan menjadi sebuah keharusan. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan harus mendapatkan dukungan penuh manajemen puncak. Yang ketiga, seluruh manajer harus berkomitmen pada dan terlibat dalam proses pelatihan dan pengembangan tersebut. Yang keempat, manajer harus yakin bahwa akan ada hasil nyata jika sumber daya diarahkan pada upaya tersebut. Yang terakhir, tahap-tahap pelatihan dan pengembangan. 1. Analisis kebutuhan. Yang kedua, penetapan tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, penyusunan isi program. Yang keempat, penerapan prinsip pembelajaran. Yang kelima, pemilihan metode pelatihan dan pengembangan. Dan yang keenam, evaluasi pelatihan dan pengembangan.